Halo guys, selamat datang kembali di channel The Novel Speaks. Kali ini kita akan masuk ke salah satu episode paling seru dari dunia Overgeared. Penuh strategi, intrik, dan kejutan yang selalu bikin penasaran. Siapkan posisi paling nyaman, karena kita akan menyelami kisah yang semakin menegangkan. Dari semesta, satisfy. Yuk, langsung mulai. Overgeared, momen bersejarah lahirnya Overgeared 4. Para kaisar terdahulu percaya bahwa semakin tinggi level rakyatnya, semakin kuat pula suatu bangsa. Inilah salah satu alasan mengapa kekaisaran tidak pernah benar-benar makmur. Kekaisaran memberikan lebih banyak kesejahteraan serta keuntungan kepada rakyatnya setiap kali mereka menaklukkan dan mengeksploitasi bangsa lain. Mereka berharap rakyat merasa bangga sebagai warga kekaisaran dan fokus pada pengembangan diri, yang pada akhirnya akan memperkuat kekaisaran. Ini adalah investasi yang telah mereka lakukan selama ribuan tahun. Pemanah Reinhut adalah salah satu talenta yang dibesarkan oleh kekaisaran. Pemanah yang sangat terlatih itu dapat merasakan angin dari kejauhan dan mengenali gelombang udara. Reinhut menangkap cahaya samar di langit dan menurunkan pandangannya. Matanya mengarah ke cakarawa dan menangkap aliran sihir berwarna biru. Dalam sekejap, ia menemukan Yura. Tali busurnya ditarik. Ia tak berniat membiarkan musuh yang berani menyerang kekaisaran pergi begitu saja. Reinhut melepaskan tali busur, peluru berkilauan yang terbang menuju formasi sekutu meledak saat bertabrakan dengan penghalang sihir. Cahaya menyilaukan menghalangi visibilitas Reinhut. Reinhut kehilangan titik bidik dan anak panah yang dilontarkannya lebih lemah dari biasanya. Anak panah yang seharusnya menusuk Yura itu malah terhenti di udara. Itu adalah anak panah dari Java. Reinhut mengenalinya seketika. Itu anak panah dari wanita yang pernah ia bunuh 2 kali. Kau! Aib terbesar bagi seorang pemanah bukan ketika ia gagal mengenai targetnya, melainkan ketika anak panahnya sendiri menjadi target. Rasa malu yang ia rasakan ketika panah yang ia tembakan ditangkis begitu besar. Alasan bahwa matanya terganggu akibat kilatan cahaya tak bisa diterima. Reinhut harus menebus kesalahan itu. Ia kembali menarik tali busurnya. Bombardir sihir nol di langit semakin intens, membuat Reinhut kehilangan keseimbangan sejenak. Ketika ia buru-buru kembali menatap ke depan, ia melihat pemandangan absurd. Pemanah gila dari kerajaan Overgeared itu mendekat sambil menunggangi unta. Mengapa dia ingin bunuh diri? Reinhut mencoba membidik pemanah perempuan itu namun kemudian berhenti. Sebab dari belakang pemanah itu, seekor phoenix muncul. Panasnya yang membara seakan-akan mampu melelehkan seluruh gurun. Percuma, jangan terkecoh. Itu bukan masalah besar. Para prajurit mengabaikan Phoenix itu. Beberapa hari sebelumnya, Phoenix yang ditembakkan dari jarak jauh berhasil diblokir oleh penghalang sihir. Namun kini jaraknya terlalu dekat. Pada jarak ini penghalang sihir yang dirancang untuk menahan serangan jarak jauh tidak dapat berfungsi. Reinhut pucat dan segera menembak anak panah. Ia berniat membunuh pemanah itu sebelum anak panah Phoenix mendarat. Lalu seorang pria berkulit hitam berlari membawa perisai dan melindungi sang pemanah. Ia pria yang sangat tangguh dan sulit dijatuhkan. Sial. Reinhut menyalahkan monster di langit. Serangan sekutu tidak terkonsentrasi karena nol. Teriakan prajurit terdengar saat mereka tersapu api. Pilar-pilar abu terus naik dan Reinhut kehilangan satu mata. Ini adalah momen di mana kualitas seorang pemanah melemah. Teriakan amarah dan kebencian Reinhut diarahkan pada Jishuka. Inilah awal dari pertumbuhan baru. Hidden Quest rendam pemanah ahli telah terjadi. Rendam pemanah ahli. Hidden Quest ini, pemanah ahli yang namanya tak diketahui menyimpan dendam besar padamu dan berencana balas dendam. Kedepannya, ia akan hidup untuk membunuhmu. Bertahanlah dari serangan sniper. Syarat penyelesaian, bertahan dari 10 kali percobaan penembakan yang mungkin terjadi di masa depan. Hadiah, setiap kali kamu berhasil bertahan, kelincahan dan sensingmu akan meningkat. Bukankah ini bagus? Jishuka mundur dengan bantuan Yura. Rasa sakit karena 2 kali mati di medan perang berhasil ia redakan. Selain itu, ia tidak sendirian. Banyak sekali krisis di medan perang dan anggota Overgeared yang menderita tumbuh dengan pesat dalam kekuatan. Satisfy memiliki hierarki untuk banyak kelas. Ada kelas yang berada di puncak dan dipuja, sementara sebagian berada di dasar piramida dan diabaikan. Kelas artileri adalah contoh kelas statis rendah.
bahkan menyebut mereka kelompok terpinggirkan mungkin berlebihan. Satisfy saat ini belum memiliki artileri portable seperti bazooka. Ada des-desan bahwa artileri portable dapat ditemukan di kota Dwarf atau benua timur. Namun itu tak penting, karena barang itu tidak beredar di pasaran. Akibatnya, para artileris harus menggunakan meriam besar dan minimal 3 orang diperlukan untuk mengoperasikan satu meriam. Selain itu, sebagian besar peluru dibeli oleh kekaisaran dan kerajaan. Benar, karena berbagai alasan, para artileris adalah kelas setengah matang yang bahkan tidak bisa menggunakan senjatanya sendiri. Berburu dengan benar hampir mustahil. Satu-satunya cara untuk berkembang adalah mendaftar di tentara. Kelas sampah ini punya gunanya apa di tengah perang? Peringkat 1 artileris Lost Justice, dia tidak bangga dengan peringkat itu. Dari 2 miliar pemain hanya ada 10.000 artileris. Faktanya, dia hanya level 180, level rata-rata banyak pemain. Level itu ia dapatkan berkat keikutsertaannya di tentara kekaisaran dan misi latihan meriam setiap hari. Skill firearms masteringnya juga hanya sampai tahap master pemula. Ya, master pemula. Itu sampah dibandingkan artileris NPC. Di tentara kekaisaran, posisi Lost Justice sangat rendah. Buktinya, sebulan sejak perang melawan kerajaan Overgear dimulai, dia tidak pernah ditugaskan ke medan perang. Hingga di tengah perang besar, ia tidak memiliki peran. Lost Justice melihat perang sebagai kesempatan, namun kenyataannya sangat pahit. Ia sudah memikirkan ratusan kali, haruskah ia ganti kelas? Itu hampir jadi kebiasaan. Alasan ia tak mengganti kelas adalah karena harga diri. Setelah bertahun-tahun frustasi dan kerja keras, ia terlalu gengsi untuk menyerah. Alasan ia memilih kelas artileris dulu sangat sederhana. Ia mengira itu aman karena menembak dari jarak jauh. Permintaan pertemanan dari Lawel telah datang. Itu siapa? Lawel pun menjelaskan situasinya. Akhirnya, Lost Justice pun menerima ajakan itu. Masalahnya, jumlah artileris sangat sedikit. Kerajaan Overgeared hanya memiliki 100 artileris, dan itu pun tidak terlatih baik. Sementara para pandai besi bisa memproduksi ratusan Overgeared cannon, namun tanpa artileris, semuanya sia-sia. Lawel membuka daftar ranking kelas artileris ketika ia melihatnya, ia bergidik. Peringkat 1, level 180. Peringkat 100, level 113. Seolah tempat berhenti untuk para artileris. Semua 100 artileris menerima permintaannya dalam sekejap. Lawel membentuk Overgeared 4, kelompok artileris. Namun siapa yang cocok menjadi pemimpin mereka? Tidak ada. Semua anggota Overgeared adalah para jenius keras kepala dengan kepribadian kuat. Tidak ada yang cocok. Itu tak bisa dihindari. Akhirnya, dia memilih Toban, mantan kepala staf dan Gate Tasadakah Guild. Lawel mengerubuk bengkel. Grit dan para pandai besi sedang membuat sesuatu yang lebih besar dari tubuh mereka. Dengar-dengar kamu ingin mengundang para artileris, kerja bagus. Grit mengabaikan ocehan gaya pahlawan gelap Lawel, seperti biasa. Kita perlu membentuk Overgeared 4, karena artileris baru itu kan? Benar. Grit setuju tanpa banyak bicara. Tapi mari kita adakan juga perayaan. Perayaan? Sekarang? Kita perang. Lawel tertawa kecil. Kita akan mengumpulkan anggota Guild Keraidan dan menyalakan kembang api. Untuk menunjukkan bahwa kita tenang menghadapi kekaisaran? Tepat sekali. Grit mengangguk. Namun kata-kata Lawel berikutnya membuat Grit terkejut seperti disambar petir. Discord. Yang mulia, mohon berikan sepatah dua patah kata penyemangat untuk setiap anggota guild. Iya, apa? Ini benar-benar konyol. Jumlah anggota Overgeared sudah lebih dari 900. Kali ini, para penembak artileri baru juga bergabung, dan jumlahnya melampaui 1.000 orang. Apa Grit harus memberi semangat pada semuanya satu persatu? Berapa jam kerja paksa yang harus ia habiskan untuk itu? Bukankah ini buang-buang waktu? Grit menjawab dengan bingung. Namun Lawel menambahkan, tolong berjanji untuk membuatkan item yang cocok bagi mereka. Apa? Aku bahkan tidak mengenal semua anggota guild, dan sekarang aku harus berjanji membuat item hanya dengan melihat mereka? Benar, Yang Mulia tidak mengenal semua anggota guild. Memang dari awal seperti itu. Grit menyadari maksud tersembunyi Lawel dan menutup mulutnya sejenak. Namun Grit masih punya alasan. Bukankah kaulah yang seharusnya mengelola guild sejak awal? Itu sebabnya aku setuju dengan idemu menambah jumlah anggota guild.
Jika Grid harus mengurus anggota guild, maka ia tak akan pernah menambah jumlah anggota guild. Sekarang Lawel malah menyalahkan sikap acuh Grid. Aku berbeda darimu. Aku tidak punya kemampuanmu. Aku tak bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus. Aku hanya bisa fokus pada satu hal. Grid yang kesal mendadak menutup mulut. Pekerjaan, mengingat rekan-rekannya dan menyapa mereka dianggap sebagai pekerjaan, Grid merinding. Ia menyadari betapa ia telah mengabaikan para anggota Overgeared yang baru. Aku menganggap sopan santun dasar sebagai pekerjaan. Sementara itu, ia berharap mereka bekerja keras untuk guild dan kerajaan Overgeared. Ia meneriakkan bahwa mereka adalah rekan-rekannya. Namun dari sudut pandang Grid sendiri, ia hanya memakai alasan untuk memberikan item murah kepada mereka. Wajah Grid memerah. Ia merasa malu dan bersalah kepada para anggota guild. Mata Lawel bergetar dan ia melambaikan tangan. Kau tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Bukankah ini masa sulit? Aku hanya berpikir ini kesempatan untuk membangun rasa kebersamaan dan saling memiliki. Aku tidak memaksud menyalahkanmu. Tidak, aku pantas disalahkan. Beberapa tahun terakhir ada banyak sekali orang yang mengetuk pintu guild Overgeared. Ada yang datang demi kepentingan pribadi, ada juga yang berniat buruk. Lawel lah yang menghabiskan waktu dan uang untuk menyeleksi mereka hingga tersisa anggota terbaik seperti sekarang. Grid menelibah hasil dari darah, keringat, air mata dan ingus Lawel seolah-olah itu hal biasa. Ia tidak menghargai usaha Lawel mempertahankan para rekan itu. Seseorang memang tidak bisa berubah dengan mudah. Ia masih egois. Grid tersenyum pahit saat menyadari itu. Yang mulia, Grid tak bisa mengangkat kepala dan Lawel tak tahu harus berbuat apa. Ia khawatir telah memberi tekanan pada orang yang paling sibuk. Grid terdiam lama sebelum akhirnya mengangkat kepala lagi. Baik, mari kita sapa semuanya satu persatu. Tatapannya tak bergetar lagi dan menjadi lebih mantap. Sampai kelompok artileri baru berdiri, ia akan mengingat wajah semua rekan tercintanya yang percaya dan mengikutinya. Dengan tekad bulat, Grid siap bergadang selama berhari-hari. Tugas seorang raja, prajurit, pandai besi, penjahit, dan yang terpenting, ketua guild. Tubuhnya seolah tak cukup untuk semua peran itu, tetapi ia harus melakukannya. Grid percaya pada ketekunan dan semangatnya. Pada malam hari ada vampir keturunan langsung dan para pembunuh. Pada siang hari ada koncacing raksasa dan para ranker top Overgeared. Tentara kekaisaran terus diserang oleh musuh di gurun. Kecepatan mereka melambat, pikiran tak pernah tenang, dan mereka sangat kelelahan. Kuda mereka tidak bisa beradaptasi dengan medan dan suhu gurun sangat kejam. Kavaleri kehilangan mobilitas dan daya serang. Moral para prajurit tidak bagus. Tadi malam 359 orang mencoba desersi. Kondisi musuh tak akan jauh beda. Setiap kali mereka menyerang, kita merespons dengan baik dan membunuh banyak dari mereka. Iya, kerugian kita sama, tapi kita unggul dalam jumlah. Tekanan psikologis pada kerajaan Overgeared pasti lebih besar. Jika kita punya 359 desersi, mereka pasti punya 1.000 orang. Itu terlalu optimis. Mereka punya benteng kuat dan makanan berlimpah, sementara kita hanya punya tenda tipis dan air minum yang kurang. Tujuan awal tentara kekaisaran adalah menyeberangi gurun dalam 2 hari. Meskipun lambat, Redan sebenarnya tidak jauh. Jadi mereka mengira itu mungkin. Namun kenyataan jauh berbeda. Karena munculnya musuh bertubi-tubi, perjalanan memakan waktu lebih dari 4 hari. Bahkan mereka mungkin akan mati kehausan di tengah gurun jika memaksa maju. Air minum menjadi masalah. Setiap oasis telah diracuni. Tentara kekaisaran harus mengandalkan unit logistik untuk ratusan ribu tentara. Tetapi bagaimana mungkin konvoi besar menembus gurun dengan mudah? Apa kerajaan Overgeared akan membiarkan suplai itu lewat? Tiba-tiba, kesunyian aneh memenuhi tenda para pemimpin tentara kekaisaran. Upaya mereka berpikir positif sudah mencapai batas. Setelah hening lama, seorang bangsawan muda berbicara mewakili semua. Bagaimana kalau kita mundur terlebih dahulu? Tidak ada yang membantah, tidak ada teguran. Keberanian bangsawan muda itu pun tumbuh, dan ia melanjutkan, ratusan ribu prajurit ini tidak berpengalaman, mereka tidak terbiasa dengan medan gurun jadi tak bisa memaksimalkan kemampuan. Pasukan elit yang telah berperang puluhan tahun pasti berbeda. Pasukan 7 adipati akan menyeberangi gurun seperti bebek di air. Kau mengusulkan agar kita menahan pasukan di luar gurun dan menunggu kedatangan pasukan elit. Benar? Ada puluhan ribu pasukan kekaisaran di perbatasan Redan. Awalnya 280.000, kini tinggal 230.000 selama kampanye penaklukan kerajaan Overgeared. Tugas mereka adalah menarik perhatian musuh sementara pasukan udara menyelinap dan merebut markas Overgeared. Namun mereka mendapat kabar bahwa Raja Langit Rigal dan pasukan udaranya sudah hancur. Meskipun begitu, mereka tetap maju demi mendapatkan prestasi. Keserakahan itu kini menelan korban.
Saatnya lebih berhati-hati. Marquis Fulbas berpikir keras. Ia mual melihat mata para bangsawan yang ingin mundur. Kapan kekaisaran menjadi selemah ini? Kekaisaran yang telah menguasai benua selama ratusan tahun, kini seperti predator yang tidak tahu cara berburu. Kita tidak butuh pengecut di kekaisaran. Hah? Tanpa peringatan, bau alkohol memenuhi tenda dan darah mengalir. 3 kepala berguling ke tanah, bangsawan-bangsawan yang tadi mengusulkan mundur. Ha, Sir! Daiward? Marquis Fulbas berdiri, para bangsawan dan kesatria yang mengikutinya terkejut. Dengan rambut berminyak, pakaian kusut dan wajah memerah, bangsawan peminum itu adalah Adipati Mabuk Daiward, salah satu dari 7 adipati kekaisaran. Kik, kami memberi hormat, Tuan. Para bangsawan dan kesatria tunduk serempak. Tak ada yang berani memprotes pembunuhan itu, bahkan Marquis Fulbas pun tak berani. Daiward tertawa gelap melihat ekspresi Fulbas. Kau marah karena aku membunuh sampah-sampah itu? Mereka juga bangsawan kekaisaran Saharan, mereka punya wilayah, rakyat, dan tentara. Kau takkan menghindari dendam meski kau seorang adipati. Kita lihat saja. Aku rasa rakyat akan senang mendengar kematian seorang tuan yang tak kompeten. Bukan begitu? Daiward melirik para bangsawan dan kesatria yang ketakutan. Mereka segera mengangguk. Kebrutalan Daiward begitu besar sehingga sebagian dari 7 adipati pun tak enggan berurusan dengannya. Bangsawan biasa tentu tak berani menentangnya. Daiward duduk di kursi utama, merebut posisi Fulbas, lalu ia berteriak sambil mengangkat tongkat komando. Mereka berani menentang para adipati. Untuk para pengecut yang bicara soal mundur, membunuh mereka dan memberikannya pada anjing pun belum cukup. Sihir kuat bercampur aroma alkohol menyebar di tenda. Para prajurit langsung mabuk. Hanya 5 orang, Marquis Fulbas dan 4 L, yang cukup kuat untuk menahan efek itu. Senyum puas muncul di wajah Daiward. Ah, Tuan, musuh. Seorang kesatria masuk terburu-buru. Komandan musuh, Chris datang. 1 orang? Hanya 1. Mata Daiward jernih karena ia baru sadar dari mabuk. Kesatria itu ketakutan setelah mengenali Daiward dan segera mengangguk. Ya, hanya 1, namun matahari hampir terbenam. Matahari terbenam? Lalu kenapa? Setelah Daiward bertanya, jawabannya datang dalam bentuk kejadian aneh. Tanah bergetar, tenda bergoyang, para prajurit menjerit. Ada sihir kuat yang membuat kulit merinding. Ada bau darah. Vampir. Daiward langsung memahami situasinya dan keluar tenda. Di langit, seorang pemuda tampan tertawa sambil menunjukkan taring. Hahaha, akan ku makan kalian. Sihir berdarah menyelimuti gurun. Sihir dengan sifat eksploitasi. Wah, prajurit kekaisaran yang belum sempat menyebar menjerit. Darah mereka tersedot ke langit, menyisakan tubuh kering seperti mumi. Vampir Arrow 0, perutnya membesar karena makan kenyang, tertawa puas. Kuhuhu. Namun kebahagiaan tidak bertahan lama. Hah! Nol tiba-tiba memegang perutnya. Wajah pucatnya memerah. Tatapannya menangkap 1 orang di tanah, sumber sihirnya tersedot ke arah selain darah. Seorang pria berdiri santai sambil memegang botol. Adipati Mabuk Daiward, apa kau kabur dengan setelah minum alkohol? Apakah kau lemah minum karena masih bocah? Daiward melesat. Kecepatannya begitu gila sehingga para prajurit mengira kilat muncul di langit. Mereka melihat vampir menghantam tanah dan mengira monster itu dihukum. Tangan kasar Daiward mencengkram leher tipis Nol. Kaki Nol menendang-nendang di udara, terjebak dalam cengkraman seorang transenden. Pemuda vampir itu lalu dibawa aroma alkohol yang memabukkan. Daiward memukul wajah Nol dengan botol. Pecahan kaca melukai wajah Nol dan aroma tajam membuatnya semakin kehilangan kesadaran. Lepaskan dia! Chris menyerbu level depan untuk mengalihkan perhatian dari Nol. Ia tadinya hendak mundur, namun kini ia menerobos lebih dalam. Setelah melihat kondisi Nol yang mengenaskan, Chris melesak ke pusat pasukan musuh. 1000 ton sword. Dia melompat dari punggung unta. Serangan pungkasan pengguna Great Sword terbaik itu jatuh ke arah kepala Daiward, namun tidak mengenai. Daiward membungkukkan tubuh dan menghindar dengan mudah, lalu menendang dari sudut aneh. Chris terpental dan jatuh dari unta. Kuk! Wuh! Ia merasa akan mati. Chris tak takut oleh kekuatan Daiward dan menyesalinya. Ia merasa gila karena menerobos pusat tentara musuh untuk mati sia-sia. Namun segera pikirannya berubah. Nol. Ia melihat Nol tergantung lemas di tangan Daiward, lalu ia langsung bangkit. Menyesalkah? Tidak. Ia rela mati untuk menyelamatkan Nol. Chris membuat tekad dan melepaskan kekuatan kelas keduanya, Tyrant. Ia sempat melihat nama emas Adipati Mabuk Daiward, namun tetap mengayunkan pedang tanpa beragu. Daiward tertawa. Kau bisa bangkit lagi? Tangguh juga. Chris balas tertawa.
Aku tak akan bangkit jika dipukul Grid. Kau lemah. Grid? Wajah Deward berubah menyeramkan. Ia tak berniat membiarkan orang gila yang membandingkan adipati besar kekaisaran dengan raja kerajaan kecil. Selain itu, kau berani menghina tuanku? Pria dalam bayangan tak berniat membiarkan Deward hidup. Ratusan ribu bayangan menyebar di medan perang dalam sekejap. Aku akan bertarung demi tanah air baruku dan membalas dendam tanah air lamaku. Tombak dan pedang bayangan menyapu seluruh medan perang. To be continued. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga kalian terhibur dan ikut merasakan ketegangan yang terjadi di dunia Overgeared. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini supaya bisa terus menghadirkan cerita-cerita seru lainnya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, tinggalkan komentar, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.